Presiden Amerika Serikat Joe Biden mencabut larangan Ukraina memakai rudal jarak jauh untuk ditembakkan ke wilayah Rusia. Ia mengizinkannya digunakan melawan pasukan Rusia dan Korea Utara di wilayah Kursk. Biden mengizinkan Ukraina menggunakan rudal ATCMS-AS yang jangkauannya 300 km. Keputusan yang dipicu kehadiran pasukan Korut yang bertempur bersama Rusia. Meski tak ada komentar dari Gedung Putih, informasi itu diberitakan New York Times, Washington Post, Reuters, dan Associated Press. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tak membenarkan atau mengiyakan, tapi menegaskan rudal yang akan berbicara. Vladimir Zabarov, Wakil Kepala Komite Urusan Internasional Majelis Tinggi Rusia, memperingatkan Moskow akan segera merespon. Ini adalah langkah sangat besar menuju dimulainya Perang Dunia Ketiga, kata Zabarov. Kecanggihan rudal ATCMS. Ukraina telah memakai ATACMS atau Army Tactical Missile System pada sasaran di wilayah yang diduduki Rusia. Namun, AS tak mengizinkan Kiev menggunakannya di area Rusia hingga saat ini. ATACMS adalah rudal balistik permukaan ke permukaan yang mampu mengenai target hingga 300 km dan sangat penting bagi Ukraina. Dibuat Lockheed Martin, rudal ini ditembakkan dari sistem roket MLRS atau Multiple Launch Rocket System atau sistem roket HIMARS atau High Mobility Artillery Rocket System. Tiap rudal berharga sekitar 1,5 juta US dollar. ATACM menggunakan bahan bakar propelan roket padat dan mengikuti jalur balistik ke atmosfer sebelum kembali turun dengan kecepatan dan sudut tinggi sehingga sulit dicegat. Rudal ini dapat dikonfigurasi untuk dua jenis hulu ledak berbeda. Pertama adalah klaster yang dilengkapi ratusan bom kecil, dirancang menghancurkan unit lapis baja ringan di area luas, termasuk pesawat yang diparkir, pertahanan udara, dan konsentrasi pasukan. Hulu ledak klaster beresiko meninggalkan bom kecil yang tidak meledak. Tipe kedua adalah hulu ledak tunggal. Varian berdaya ledak tinggi seberat 225 kg yang dirancang untuk menghancurkan fasilitas yang diperkeras dan bangunan lebih besar. ATACMS pertama kali digunakan di Perang Teluk 1991. Angkatan Darat AS menggantinya dengan Precision Strike Missile generasi berikutnya. Senjata yang lebih cepat dan ramping, dapat mencapai jarak 500 km. Tidak ada tanda-tanda Ukraina akan mendapatkannya. Ukraina kini dapat menyerang target di Rusia. Kemungkinan besar awalnya di sekitar wilayah Kursk, di mana Ukraina menguasai sekitar 1000 km persegi wilayah. Pejabat Ukraina dan AS memperkirakan serangan balasan pasukan Rusia dan Korut untuk merebutnya kembali. Ukraina mungkin menggunakan ATACMS untuk mempertahankan diri dari serangan itu dengan menargetkan posisi pasukan Rusia dan Korut. Memang pasokan rudal mungkin takkan cukup membalikan keadaan perang. Sebagian peralatan militer Rusia telah dipindah lebih jauh di dalam Rusia. Namun, memindahkan banyak peralatan dapat menyulitkan pasukan Rusia. Maka ATACMS dapat memberi Ukraina beberapa keuntungan saat moral sedang rendah. Di sisi lain, ada pertanyaan mengenai berapa banyak amunisi yang disediakan. Pertanyaannya, berapa banyak rudal yang mereka punya? Kami dengar Pentagon memperingatkan tak banyak rudal dapat mereka sediakan untuk Ukraina. Cetus Evelyn Farkas, Wakil Asisten Menteri Pertahanan di pemerintahan Obama. Namun menurutnya,
ATACMS dapat berdampak psikologis positif di Ukraina. Otorisasi AS juga berpotensi memungkinkan Inggris dan Prancis untuk memberikan izin ke Ukraina untuk menggunakan rudal Storm Shadow di wilayah Rusia. Storm Shadow adalah rudal jelajah jarak jauh Prancis-Inggris dengan kemampuan yang mirip dengan ATACMS. Завод. Еще одна. Еще!